Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat terpanggil memenuhi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita senantiasa insyaallah ila yaumil akhir. Al-Quran merupakan tuntunan pedoman hidup bagi kita agar kita tidak tergelincir jatuh ke tempat yang hina. Karena itu Allah SWT memberikan batasan-batasan hidup supaya kita lurus menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat yang perlu disampaikan pada sore hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 231. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu mencerai istri-istrimu, fabalaghna ajalahunna, kemudian telah sampai masa iddahnya, famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf, maka hendaknya kamu tahan dia dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik pula. Jadi ini merupakan pedoman hidup kita atau batasan hukum-hukum kita. Dan masalah wanita atau masalah keluarga ini di Al-Quran sangat banyak ayat-ayatnya. Tidak sebagaimana ayat-ayat yang lain. Ini ayat sangat banyak dan berkesinambungan. Kenapa? Karena hakikatnya dunia ini sebenarnya kan tidak ada artinya. Dunia ini tidak ada artinya. Untuk menjadi dunia ini berarti, maka Allah ciptakan khalifah di muka bumi yang namanya manusia. Nah, dari manusia itu berkembang biak sampai banyak. Untuk apa? Supaya mereka itu berpedoman hidup dengan Al-Quran. Oleh karena itu penting, karena dari manusia semua hukum-hukum Allah itu diturunkan. Apa yang tidak diturunkan kepada manusia ketika dihidupkan dan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya semua itu karena sebab manusia. Allah cipta matahari, siang, malam, hujan yang turun, semuanya untuk manusia. Ya, apapun peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu untuk manusia. Selain syariat, hakikat dan ma'rifatullah, itu semuanya untuk manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali untuk berkesinambungnya manusia atau perkembangbiaknya manusia sampai waktu yang telah ditentukan untuk mengisi kehidupan di dunia ini dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan main-main dengan hukum-hukum Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Karena manusia itu tidak lebih daripada laki-laki dan perempuan. Maka kalau tidak laki, perempuan. Dan itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam Al-Qur'an itu diberi judul An-Nisa.
surat An-Nisa. Itu banyak lagi. Di sini sudah banyak, belum selesai yang di sini. Di surat Al-Baqarah masih ada surat An-Nisa. Judulnya saja An-Nisa. Apalagi isinya, ya enggak? Ini itu penting semuanya. Oleh karena itu, bagi manusia yang sudah berkeluarga antara laki-laki dan perempuan yang dahulunya haram menjadi halal karena sebab pernikahan, semuanya itu diceritakan hukum-hukumnya, ya, batasan-batasannya di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya manusia tidak sebagai binatang, walaupun berkembang biak. Binatang berkembang biak, tetapi perkembang biaknya binatang dengan manusia itu beda. Binatang itu tidak dihukum, ya, di dunia berkembang biak, tapi tidak dikasih balasan, kecuali balasannya bagi binatang untuk binatang, seperti macan, ya, singa makan kambing, nanti di akhirat dibangkitkan itu macan, dibangkitkan itu kambing, disuruh balas, kambingnya yang makan macan, macannya yang dicabik-cabik oleh kambingnya, sebagaimana rasa sakitnya di dunia dirasakan nanti sama Allah sebagai balasan. Itu keadilannya Allah. Tetapi kepada manusia, ketika diberi nikmat iman dan Islam, diberi sehat, diberi bisa berpikir, bisa melihat, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ada yang mengikuti, ada juga yang menantang. Silakan. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan. Mau kafir silakan. Tapi resikonya kamu harus tanggung jawab nanti di akhirat. Bagi orang yang beriman, saya akan masuk ke surga. Bagi yang kafir, aku campakkan ke neraka. Itu konsekuensinya yang ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, berlakulah Al-Quran itu untuk manusia. Nabi Muhammad dan semua Nabi itu diturunkan dari apa? Dari bangsa manusia. Bahkan jin itu nebeng kepada manusia. Jadi jin itu berguru kepada manusia. Oleh karena itu, Al-Quran ini pedoman hidup bagi manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, karena itu dibicarakanlah tentang masalah pernikahan dan perkawinan. Kalau manusia, jin yang muslim itu ada pernikahan. Tetapi binatang tidak ada pernikahan, perkawinan. Orang kafir itu kalau yang selain Islam itu perkawinan bukan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahannya mereka tidak dianggap nikah sama Allah. Dia kawin saja dan punya anak. Orang Yahudi punya anak, Yahudi. Nasrani punya Nasrani. Majusi punya anak, Majusi. Muslim punya anak, Muslim. Ketika Muslim, dia akan menikahkan ketika mau nikah atau mau kawin. Ya, itu syariatnya. Tapi bagi orang yang selain Muslim, tidak dianggap nikah, tetapi dianggap kawin. Kawin itu perkumpulan antara jenis laki-laki dan perempuan yang diresmikan. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam bukan diresmikan, ya. Tetapi menjadi wakil atau menjadi saksi manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan yang dahulunya haram menyentuh atau berhubungan, tetapi dihalalkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat gabeltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur. Dengan sebab ini dia menjadi halal yang tadinya haram dan disaksikan oleh dua orang saksi, ada lakinya, ada perempuannya, ada walinya. Kalau tidak, tidak sah. Tetapi walaupun orang-orang yang di luar Islam ada walinya, ada saksinya, ada orang tuanya, dan juga ada laki dan perempuannya, ada ijab kabulnya, tapi tidak dianggap. Kenapa? Karena dia melaksanakan pernikahan itu, perkawinan itu dengan tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau Islam. Jelas? Nah, oleh karena itu orang Islam tidak boleh kawin dengan laki-laki atau perempuan yang musyrik atau musyrikah. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa mereka yang musyrik dan musyrikah itu yang mengawini orang Islam akan mengajak mereka kepada kekafiran atau kepada neraka. Jelas? Oleh karena itu kawin dengan orang selain Islam, orang Islam ini laki-laki ataupun perempuan sama kawin dengan binatang. Kawin dengan binatang boleh tidak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, jangan sekali-kali kamu mencobanya. Karena ini hukum bukan hukum manusia, tapi hukum Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita bacakan. Dan apabila kamu mentalak istrimu setelah kamu mengijab gabul sebagai suami istri, dan talak itu dapat memisahkan kamu antara suami istri, karena jatuhnya perkataan saya talak kamu, berarti sudah pisah ranjang. Ya. Nah. Fabalagna ajalahunna, kemudian telah sampai iddahnya. Iddahnya orang yang ditalak, perempuan yang ditalak oleh suami itu 3 bulan 10 hari. Ya. Nah, kalau 3 bulan 10 hari baru seminggu saja lalu kembali, nah, itu bagus katanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya rujuk kembali. Ya. Nah, paham? Jadi 10 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya 3 bulan 9 hari itu masuk dia, itu masih masuk masa iddah. Kalau masa iddah itu tidak perlu kawin lagi, tapi cukup mengatakan, "Dek, saya mau kembali kepadamu sebagai suami." Lalu istrinya mengatakan, "Iya, Bang." Sudah selesai. Kalau pun tidak mengatakan seperti itu, baru 3 hari, ya, tidak kelar sudah. Suaminya karena bisa ngumpul karena kematian baru, lalu dia berjima, ketika berjima masuk sudah. Itu namanya sudah masuk. Masuk apa? Rujuk kembali. Paham? Nah, tapi kalau 3 bulan 10 hari, ketika masuk 3 bulan 11 hari, dia tidak sah menjadi istrinya sudah. Tidak bisa rujuk kembali kecuali dia menikahi sebagaimana dia meminang awal pertama. Artinya harus bayar apa? Mas kawin lagi. Kawinnya, nikahnya itu sebagaimana awal mulanya. Jadi ada saksinya, ada ada walinya, ya, ada ijab gabulnya dan sebagainya. Persis seperti yang pertama. Paham? Ya. Katanya Allah, famsikuhunna bima'ruf. Kalau demikian, hendaknya kamu tahan, jangan sampai kamu lepas istrimu itu. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Dek, saya itu lalai. Ya, Bang, sama-sama. Yang namanya manusia banyak salahnya. Saya pun juga minta maaf. Nah, kita berkumpul, bercumbu, lalu dia berjima, selesai sudah urusannya. Dia sudah apa? Kalau sudah dukhul, sudah masuk. Artinya apa? Sudah rujuk. Ya. Dan sah itu. Paham? Nah, berarti itu baik. Kalau kamu masuklah dengan baik. Ya, jangan dilepas. Ya, artinya jangan dicerai. Kalau kamu cerai, mungkin kamu diberi kesempatan sama Allah 3 bulan 10 hari itu cukup lama. Berpikirlah kamu. Kamu mau cerai, apa kamu mau kembali? Kalau mau kembali silakan, tapi yang baik, jangan main-main. Ya, caranya bagaimana ya Allah? Masuklah kamu. Kumpulilah dia. Nah, kalau dia berkumpul sebelum 3 bulan 10 hari, berarti dia talaknya talak raj'i yang bisa dikembalikan. Diambil sebagai istri kembali atau jadikan suami itu suami kembali, tidak memilih yang lain. Tidak boleh orang umur 3 bulan lalu ada yang meminang, ya, yang meminang dianggap oleh istrinya itu lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih baik misalkan. Lalu dia meninggalkan suami, lalu kawin lari. Tidak boleh. Paham? Sampai masa iddahnya selesai. 3 bulan 10 hari. Kenapa? Karena Allah memberi kesempatan untuk sadar. Suaminya yang pertama itu untuk kembali. Kalau dia kembali, Allah puji dia. Paham? Jadi 3 bulan itu cukup untuk berpikir untuk kembali. Kalaupun tidak bisa kembali, dan ketika sudah keluar masa iddahnya, dia harus kawin nikah kembali sebagaimana awal mulanya, bukan rujuk tapi nikah lagi, paham? Ya. Itu yang dipersiapkan untuk kembali itu suami yang mencerainya tadi, bukan orang lain dulu. Ya. Tapi kalau sudah tidak mau perempuannya, ya sudah, talak sudah. Ya, jatuh talak. Dan boleh memilih kalau sudah 3 bulan 10 hari, 3 bulan 11 hari ada orang laki-laki minta dia. Dan dia mau kawin, ya sudah, jadi. Kenapa Habib menunggu 3 bulan 10 hari? Karena jangan-jangan di dalam perutnya ada janin daripada suaminya yang tadi. Oleh karena itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Dan wanita yang dicerainya itu, istri yang dicerai itu, mempersiapkan diri untuk menerima.
Rujuknya suami kepadanya. Faham? Ya. Au syarihuhunna bima'ruf. Atau kamu sudah berpikir dari 3 bulan 10 hari itu tidak ada jalan untuk baik, maka lepas dengan cara yang ma'ruf. Dek, mungkin ini sudah takdir. Sampai di sini saja antara aku dan kamu. Sekarang kamu boleh memilih laki-laki yang kamu suka. Silakan. Itu sudah ma'ruf namanya. Ya. Ya. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan jangan kamu menahan istrimu yang dicerai itu dengan cara yang jahat. Ya, untuk berbuat zalim kepadanya. Ditahan. Ketika 3 bulan, 9 hari, rujuk lagi. Dek, maafkan aku. Aku lalai. Aku khilaf. Ya bang. Ya. Ketika masuk dukhul, dapat 5 hari, cerai lagi. Paham? Itu namanya berbuat zalim. Ya. Masuk lagi. Ya, para 3 bulan, 5 hari, balik lagi. Terima boleh binin baik misalkan. Ketika diterima, dapat 3 hari, cerai lagi. Itu namanya berbuat zalim. Paham? Kalau 2 kali dia mencerai istrinya, maka tidak ada rujuk kembali. Kecuali orang perempuan itu, istri itu kawin dengan laki-laki lain. Ya, yang namanya bisa muhallil, ataupun kalau muhallil itu, kalau ada suami yang pertama itu ingin kembali. Kalau tidak ingin kembali, ya terserah kamu mau kawin, terserah kamu. Mau kawin berapa kali, terserah. Yang penting saya dan kamu sudah putus. Itu berarti sudah tidak mau menjatuhkan atau mencari muhallil yang bisa menghalalkan dia kembali kepada istrinya. Jelas? Ya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian itu, artinya cerai balik tetapi untuk menzalimi supaya istrinya itu sengsara atau menderita karena jatuh cerainya sampai berapa bulan? Sampai 6 bulan misalkan. Itu kan zalim. Nah, kalau ada orang laki-laki yang berbuat demikian terhadap istrinya, faqad dzalama nafsah, maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan jatuhnya dosa kepadanya. Kenapa? Mempermainkan wanita. Nah, kalau demikian, apakah Allah menjelek-jelekkan wanita atau tidak menghargai wanita? Karena sebab laki-laki kawin 1, 2, 3, 4 misalkan. Ya, seakan-akan menjijikkan itu perbuatan. Padahal ini perintah Allah. Jika kamu sanggup, kawinlah, nikahilah. Wanita itu 2, kalau bisa tambah 1, 3, tambah 1, 4. Kalaupun tidak bisa, cukuplah kamu 1 saja. Itu yang terakhir, pilihan yang terakhir. Paham? Tetapi wanita-wanita yang sekarang itu seakan-akan kalau ada orang yang kawin lagi, seakan-akan laki-laki ini menjijikkan. Saya tidak mau bekasnya. Nah, bagaimana Allah menyatakan seperti ini? Kamu tidak boleh mencerai istrimu sembarangan. Aku tidak reda kepadamu sebagai suami kalau mempermainkan wanita. Mana jeleknya Allah menyatakan? Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Langsung 2. Kalau bisa tambah 1, 3, tambah 1, 4. Kalaupun kamu tidak sanggup, cukuplah 1. Itu terakhir. Apa ini Allah jelek perintah ini? Coba bayangkan statistik yang ada di Indonesia. Di Indonesia sekarang itu 7:1, Bu. Andai kata laki-laki 1 seluruh Indonesia, kawin 4 orang, sisanya 3. Dikemanakan 3 ini? Makanya sudah banyak itu WTS. Gara-gara apa? Ya gitu. Gara-gara dia ogah di madu. Ya, cerai saja, pulangkan saja. Ya, suami-suami yang ditunggu akhirnya tidak ada. Akhirnya main Facebookan. Ya, main WA, tidak, main TikTokan. Bang, kapan mau dia lamar saya? Termeleter Pak Nisa. Termeleter di Facebookan. Ya, tahu Facebook? Ada tak tahu Pak, makin Pak? TikTokan, Facebookan, ya, dan lain sebagainya. Yang berbau maksiat mereka ogah, tidak apa-apa dia.
Bahkan telanjang dia, dibuka auratnya, bahkan telanjang, tinggal BH-nya saja. Ayo bang, bosan saya bang jadi janda. Ayo tahu kau sekalian. Itu yang janda itu, yang janda-janda yang seter-leter itu, dinetin bu. Iya, bukan orang sembarangan, dinetin, tok-montok. Tapi buat apa? Kalau menawarkan dirinya sebagai seperti itu, seperti BTS, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hormati dirimu ketika Allah menghormat kamu sekalian, wahai ibu-ibu. Jangan kamu sembarangan minta cerai. Karena Allah melindungi kamu. Ya, yang dituduh tidak benar itu adalah suami. Jangan kamu sembarangan kamu cerai itu. Ya. Ayo kembali. 2 kali kembali. Tidak ada orang mengatakan talaqtuki thalathan. Aku talak kamu 3. Tidak ada, haram itu hukumnya. Karena tidak bersumber dari Nabi. Dari sumber Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Tidak boleh kamu sekaligus mengatakan saya talak 3 kamu. Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada sunnahnya, tidak ada aturan dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Paham? Ya. Jadi jangan sembarang, jangan suka-suka mencerai istri. Ya. Coba bayangkan kamu ketika minta, susah enggak? Ketika diberi sama orang tuanya ditelak, seenaknya kamu. Ya. Sak jelek-jeleknya laki-laki ataupun wanita yang kamu suka, ya, ketika masih muda, ingat itu, ya. Susahnya yang masuk, susahnya yang dikawinkan, susahnya yang dibiayai untuk di pelaminan dan sebagainya. Mahal. Ketika dikawinkan, setelah punya anak, mau dikemanakan tuh anaknya? Kok sampai dipisah dengan cara seperti itu? Makanya wahai laki-laki, jangan kamu cerai itu istrimu. Orang yang baik itu yang tidak mencerai istrinya. Dan orang wanita yang baik tidak minta cerai kepada suaminya. Kecuali suaminya tidak sholat, pemabuk, peminum, penjudi, dan lain sebagainya. Ketahuan rusaknya, ketahuan durhakanya kepada Allah, baru minta cerai. Dan hakim wajib memberikan izin kepada istri yang mengadukan cerai karena sebab suaminya pemabuk, penjahat, penjudi, dan sebagainya. Kalau baik-baik, tidak ada alasan. Dan tidak ada alasan hakim itu menjatuhkan talak. Karena tidak ada sah talaknya hakim yang tidak ada alasan secara syar'i. Jelas? Dan juga ya perlu dipikirkan kembali. Kalau kamu kawin dan punya anak, kasihan anaknya itu. Ya tidak? Kasihan. Supaya kamu itu jati dirimu tetap dunia akhirat bersama suami dan istri, maka jadikanlah suami istri dunia akhirat. Adapun jika suamimu kawin 2 itu karena perintah Allah, medem kamu orang bini, medem, tak tahu, tinggal menggendeng, karena pahalanya besar, kamu masuk surga tanpa hisab, gara-gara itu. Taat kepada suami. Selama suaminya tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun walaupun kepada suami ataupun kepada orang tua jika kamu disuruh untuk durhaka kepada Allah. Jelas? Nah, kalau masa-masa seperti itu nyaman sebenarnya kamu itu. Ya, nyaman. Contoh saja kalau punya mobil, Grace semuanya 4 dengan 1 kira-kira ya apa? Lebih cepat rusak yang mana? Punya 1 atau punya 4? Ya seperti itulah. Itu perbandingan. Ya. Jadi sebenarnya istri itu berterima kasih kepada Allah karena diberi kesempatan untuk beristirahat. Biarlah itu bagiannya itu dah. Saya mau istirahat saja. Kan nyaman. Daripada forsir teringat ojek kan. Iya enggak? Iya, yang cocok tuh laki-laki sekarang. Perempuan talqah. Tapi sebenarnya kalau orang perempuan itu beriman dan bertakwa kepada Allah, biarkan saja. Dek, kamu tahu, Dek, suamimu tuh kawin. Tuh kawin di mana?
Kawin di sana. Kawin sama siapa? Perempuan. Wajar. Laki saya itu hebat memang. Nah itu perempuan yang salehah. Itu yang masuk surga tanpa hisab itu. Ngumpas mancak-mancaknya bedung, abu. Dim mabungkun, tak boy itu benih istri tidak. Dia menggendeng paling nyaman. Tak luang, lagi ben tak kira luang, mbak. Ya, istri suamimu tuh kawin lagi, kamu tidak merasa berkurang, tidak dikurangi, nyaman pada nyaman. Ya, undang menggendeng kan tak tahu. Tapi mau tahu deg-degan. Gara-gara tahu, makanya dengan menggendeng baiklah. Lebih hebatnya lagi, Mas, daripada kamu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, nanti kamu habis-habis di jalan. Kumpulkan saja 4 orang di sini. Benar? Iya. Oh, surga kamu, Dek. Wah. Langsung ke surga no. Jadi tak usah sebut, tak usah bojok, tak usah syariat. Langsung surga sih bagi benar lagi. Karena taat ke laki itu surga. Ciri-cirinya orang wanita yang masuk surga itu yang taat kepada suaminya setelah taat kepada Allah. Sholat di waktunya, 5 waktu, berpuasa di bulannya, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, masuk surga tanpa hisab itu perempuan. Rak pampak, nyaman. Ya, andai kata misalnya kamu kesel sama suaminya, laki bini 2 pampak, lihat terbalik suaminya, ya enggak? Saya nyari lakoh, pas ngocak yang pertama, din depan, enggak apa-apa, ya. Din pero ben. Ada masalah. Rempak ben. Hah? Ding ben. Dah ada ben. Setiap tahu rasa ben. Ada apa-apa. Sepenting jangan minta cerai. Itu haknya laki-laki. Tidak mak rempak, tidak mak perot. Ya, tidak mak susah nyari dunia. Ya. Bahkan iyakunu fuqara mun pampak. Yunihumullah min fadlih. Allah yang akan memberikan jaminan untuk kaya kamu. Untuk kaya bini apa? Hah? Bu, dia pas tak ngaji, Bu. Nikah Quran, kurma dapat, Bra. Dia pas tak ngaji bian, kelerong bian. Susur aja. Kenapa kenal ke Allah pas tanda tapi dia Habib gara-gara Habib apa tak bini mampa. Habib di bini kia kasa Bu, ngeding be. Sebab nih anu kasa langsung ke kamar kasa. Salon nih kan. Ngeding. Tapi mun orang-orang salehah tak ada tak gempel lah dena. Benar Habib kena laki tak takut ke bini kan enggak ruah. Mun mian ngosongun lang malang. Tapi ke setong lu takut. Iya, mak tarce. Mak nyaman. Iya. Agak mentiga menalo, tapi takoan. Jadi laki Rasul Sabi ini lebih disetong, wah hebat, laki hebat. Ya, banyak keluarga, banyak anak, banyak bini, banyak belanja ngaruh Bu. Jangan banyak belanja mian Bu, insyaallah. Karena Allah jamin, mon mian tandi karena sebab nyaman di binian, padahal tandi lakoh, engkau saya beri pesan kebahan. Jamin. Nah, di sini diambil oleh pemerintah Turki. Siapa yang kawin 4, bini beri 10 jutaan per bulan. Jamin negara. Kalau laki-laki tidak kawin lebih dari 1, yokom. Akhir di bini kepin, aman pun makin. Turki itu aman, tidak kelebihan wanita. Membilan, salbut Turki kasa. Kenapa banyak bini? Akhir apa? Kaceleptot orang bini kesa. Orang laki, nggak rugi iyan. Salbut, negara salbut banyak haramah daripada bantai ben Allah. Ketika Erdogan jadi imam, jadi presiden, wajib laki-laki kawin lebih dari 1. Jika 4, 10 jutaan. Jika masih 2, 10 jutaan, 20 juta. Suaminya 40 juta. Berapa ruah? Mun papa. Belum 10 juta. Suami dapat 40 juta, istri dapat 10 jutaan. Akenyol. Kita Bu. Mun Jokowi tak bengal Bu, nggak Bu.
dan juga kawin tako, iya. Abini dua, tako. Ya. Kalau adogan kawin, 4. Hafal Quran. Oh, lebur. Presiden, hafal Quran. Lebur tak lebur? Ngerti ke agama, Pak? Mun ataruk itu setan kan bilang. Iya. Sampai sama Ken, apa namanya, Presiden Turki, Ataruk. Sampai mangken, berang ke bawah. 40 kilo men ke badak ke timur, bau batang nyengak berkelong. Jadi orang isi terlalu tahu apa kun kui, yang dari Ataruk terlalu tahu bahwa dengan bau na. Ya buka helm berwa. Kudu tahu ben bau na. Iya ndak. Ataruk tak ngojain Islam. Ahina Al-Quran. Ahina Nabi Muhammad. Mate na isat beton Pak. Berak timur. Hah? Beton kepin. Bau na keding ke alam semesta. Kenapa? Mencaci Nabi Muhammad, mencaci Al-Quran, mencaci Islam. Kente Erdogan, wah. Israel macam-macam. Kami akan bumi hanguskan Israel dan antek-anteknya. Oh Erdogan, Pak. Semarin Yaman, Turki, terus Mesir, terus macam-macam. Makin alhamdulillah berkat doa kita, Palestina merdeka. Alhamdulillah. Termuka terus aman. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibon. Wallahu ya'lamul mufsida. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu, mainan terhadap wanita, berarti dia mendalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka dijatuhi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dosa dia melarat. Pada orang laki, sein mainan orang bini, melainkan orang laki ini kan melarat. Oh din, mau tak apa aja ketok ngabi. Kenapa? Orang bini itu titipan Allah. Walaupun laki-laki juga titipan Allah. Tapi orang bini dari Nabi Muhammad pembelaannya bagaimana dengan ibu-ibu itu? Ummuka, thumma abuka. Kalau kali sebutakin ibumu baru ayahmu. Kalau kamu mau berbakti kepada keduanya. Berarti Nabi Muhammad mengunggulkan ibu-ibu, tidak melecehkan. Yang melecehkan itu wanita sebenarnya orang yang kawin seri. Ndak penting, kawin sengkok, tapi jangan beda. Secara syar'i boleh, tetapi sebenarnya itu menghinakan. Yang benar bagaimana? Ngocak ke saya pertama. Dek, engkau terabina boleh, Dek. Nyari siapa, Bang? Ruwa tentang jauh-jauh, mulai nyaman. Sedimah. Tineng kok seminta akhirnya. Harus surga. Ya. Jadi gampang orang bininya masuk surga. Mun orang laki melarat. Abiyaya orang bini bang, Pak Abi melarat. Apalagi masuk surga. Orang laki repot masuk surga, Pak. Ngurus abang tibi saya ibadah. Ki ngurus orang bini saya nyari laku untuk berikan nafkah. Ben anak sebanyak. Oke. Tidak boleh orang kawin itu lebih dari 4. Ada banyak. Ada orang-orang mursal kawinnya lebih daripada 4. Ada yang 11, ada yang 13, ada yang 30, ada yang 100, ada yang 300. Mau apa? Karena kaya? Regen kayak bener ring bini. Ya. Itu tidak memuliakan wanita. Karena tidak mengikuti syariat. Jadi Allah tidak butuh juga. Allah menyatakan 2, 3 atau 4. Kalau tidak bisa 1, jangan lebih tambah 1 jadi 5. Tidak mau Allah. Ada orang yang menyatakan 2 pertama, ditambah 1 menjadi 4, ditambah 3 menjadi, bukan begitu. Ya, bukan buat tambahan. Atabeh. Nah, mana betul dah. 2 atabeh tambah 1 maksudnya. Jadi telur atabeh tambah 1 menjadi 4. Beni 2 tambah telur tambah 4. Betok ro gendeng lo. Hah? Tak sekolah. Iya. Oke.
Nah, kalau ada suami ya yang sudah setia, sudah baik, belanjanya bagus, dan ketika kami misalkan, dek gula kabin boleh, dek, iya, perbelanjaan bertepak ya, dan bini pertama, engki bon, pak tahu ketika kawin, orang kedua, mas min belaci biasa 100, minta 500 sehari, dia bini mengiyakan, dia nyekel dia orang bini. Nah, mun beda nggak nikah pak, iya tak apa-apa benda kabin boleh, iya, tapi belanjaan kok bertepak berpekun. Jangan abak nanu, ya abis ini pas merengka saya ngoda. Nah, mon orang laki akabin pas di bini ngoda, perot pak teleng ngakhirat. Apa mama teleng? Karena bukan teleng kasih ngoda, apa teleng menallah. Berarti harus adil loh, makanya mon adil loh tak bisa disembunyikan. Kocak, gua di bini. Sebab dia nak lah, tak apa-apa polong. Seperti yang rukun, belajar sebadan orang, dia yang kok tidak sengator, abuh, dimma orang akan mana? Si dimma bib orang bib, hah? Dimma alamat bib, ni bola, ha? Engki, pak orang bini harus saleh pak sepenting pak, cok nyari jamil mian, mau nyari jamil petok mian songgon, rak jamil meloloh, belanja tak kuat mian, miring pak cara mian pak, ini kak. Dimra. Hah? Belanja kuat, tapi dia tak kuat pada bayi, harus kuat kepin. Atas bebe. Lahir batin kuat kepin. Engki. Abi ini berak kor abi ini, tak tapi tadi anak misalkan. Orang tak abi ini roh. Iya. Lecek roh. Menutupi kelemahannya cuman. Kabin segala kabin ba antara bulan bisa kok harus kandung nang ruah. Melengan 2 hari lakeku. Dia baca ada binongkur ya, kena hari ya. Bada buktena. Yang ngaruh, faham? Boleh tak nyindir saya tak ngandung ya. Bina. Sallallahu alaihi Muhammad. Mangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia, mun akabin belake ongku. Cak ora kabin. Ora kabin mampak sampai tidak saya. Paham? Ya, benikor akabin. Kenapa orang bini ruah? Bini pada pese. Lahir batin. Engki. Mun lahir batin pak pas empat ambian. Dotung ka bener sedih bener sare. Dotung ka bener basah. Epenta bener basah. Buru ke tasnan. Di tasnan buru ke Jember. Engki. Miring men songgon mang. Ki nyari buat pese ya. Ki mikirin dia kita bisa jalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Eker kepin kasa. Jago bini engkau dah bini mampak. Tapi tak laku di kepin, tak belajar kepin. Hah? Teleng menjadi akhirat. Paham? Nah, oleh karena itu, Allah memang membela wanita, tetapi yang laki-laki yang diberi kesempatan kawin 4 itu, jangan menyia-nyiakan wanita. Kalau levelnya itu terbuka, itu lebih fleksibel, lebih enak. Dek, ya adik belanja dek. 100. Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesangga Nabi Muhammad. Orang bini ini baca kurang ajar. Hatta Nabi Muhammad, enggak. Tanyakin, ya Rasulullah. Bini panjenengan ini kan saya paling kecintai panjenengan siapa ya Rasulullah? Gue terus nih. Ya Rasulullah. Laku nih kata lagi. Enggak. Laku. Saya beda selok masa dina, ruang saya paling cintain. Bisa kok. Iya. Laku. Saya tong orang saya tanya, kan laku nah 100 orang bini sudah datang. Dengar Abi yakin? Kok tanya ke Rasulullah Arya? Laku sudah datang, laku benar sih kok ya. Terus tahu siapa di antara istrinya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Saya beda selon kan. Yo, ribut, paling bini yang pengaruh. Terus tahu siapa istri Nabi yang paling dicintai. Nabi Muhammad dari kawasar malah selok. Sangat selon. Sahabat kepin. Sahabat datang. Datang namu tamu, masuk kepin, masuk. Ya, pakai luar si bini. Nah, istrinya Nabi. Oma setong non, pakai luar. Soto topen kan. Ketika Rasulullah ngucap, buka kaos tangan, buka, seret. Kepi berselon. Ya Rasulullah, alangkah bijaksananya engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan banyak orang laki-laki seperti engkau ya Rasulullah. Nggak ruah, bijaksana ruah.
Mun setong beli emas karena paling mudah. Hah? Ro mereng je ke akhirat doang. Bini nyirek ro, mereng ro. Kenapa tak adil itunya kah? Kabini nah, paham. Mangga nangge. Wala tattakhidhu ayatillahi huzuwan. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai ejekan. Nah, kini yakin, Dek, B, Muslimat, kini yakin. Cok kebaik lo Allah. Jejak kau di ayat. Allah ngocala. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai ejekan. Oh, mak bocek enggak ayat dia. Bocek ngocak. Ayat nih kah? Setong ayat dikafiri, semua dikafiri sama. Allah tidak terima apa yang kita imani. Kalau sebagian ayat dibuang. Oleh karena itu terima saja. Masalah sedihnya perasaan. Tapi mau memikirkan cinta ke Allah, ada perasaan Pak yang perlu dibina untuk menghindari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang bini baca ber. Kan ada lahir batin. Ya, ada lahir batin. Lahirnya memang ya batinnya lahirnya aduh berema beb mereka beb laki gula beb abalen cebrak sule bu beb pastro abine boleh pas ngakan apa budak. Hah? Nah, tengah ruah tak belanja ruahnya. Lagi nah. Udah bini ya. Engki. Coba akan masukkan sebab mian. Hah? Etek lebih kuat bimbian. Engki. Kan gulu ngocak pun engki. Benih berak ruah. Tapi bagaimana caranya kita melangkah itu semuanya beres. Belanjanya beres, kasih sayangnya beres, keadilannya dan sebagainya beres. Jangan sampai ada celah di antara kita. Itu maksudnya. Itu boleh kawin. Dan bila mana ada laki-laki yang baik seperti itu, tidak ada alasan bagi wanita untuk tidak dimadu. Oleh karena itu, bagi wanita-wanita boleh mencuri suami orang. Itu kasarnya. Tapi saya apa? Saya janda. Saya praben, oleh. Tapi mun di laki, tak boleh. Dia laki tak boleh lah. Cukup setong. Kan tak pada beb. Wong pada di anak siapa memang di anak. Kan bahaya. Nah, itu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ayat yang disampaikan ini bukan ayat-ayat yang dibuat-buat, tetapi ini dari Allah. Karena itu jangan diejek ini ayat. Wah, Habib Ria macam Habib saya keluar dina ya. Tak usah ngaruh Pak. Mun tak mareh beremah. Tahu tak jelas bian. Engki. Jadi nikah bagaikan apa? Permata yang ada di hati yang tak terungkap oleh perasaan. Nah, itu timbul cinta. Cinta yang ditimbulkan itu dari ayat ini, maka cintanya bukan kepada suami lagi, kepada Allah. Cintanya kepada Allah menyebabkan cinta kepada suami yang kawin lebih dari satu. Paham? Jangan balengan bian. Nggih, nika madepa ayat para gulabib. Masalah bian mampu tak mampu kan bi tibi masing-masing nggih. Pekol tibi bon. Pahalan pekol tibi, beren pekol tibi, sosan pekol tibi. Jangan nyak ya Habib. Habib prak nyoro. Iya. Tapi mun dengak dia yang kau tak bantu, bah. Jangan minta bantu kau, Pak. Allahus Samad. Minta Abdul Samad bian. Allahus Samad. Minta kepada Allah yang semua manusia itu bergantung kepada Allah. Kan Allah pada suci. Nggih, mun embian fakir, engkau saya beri kaya. Embian. Kita kaya, tambah boleh, Pak. Ini jangan melarat. Tambah boleh sampai 4. Mun 4 kan sepak. Nggih, coba naik sepeda engkol, coba naik beca. Mun mejain kan telokan. Nggih. Telokan itu mejain, Pak. Jembruk, Pak. Iya. Asa kesek saya medal loh. Nggih. Tapi mun 4, nggih, beda asina. Iya. Beda rema, beda gasa, beda kopling nyaman, Pak. Kopling cok sampai masuk langsung 4, Pak. Setong gade, tong. Jalan 2, elok 4, cung. Panas, buka AC nah. Oh tak nyaman AC, buka angin nah.
nyaman. Keonggaan, gas. Rontonan, rem. Pilu kanan, pilu kiri, kan nggak nikah. Ngamuk sikir kiri, pilu kanan. Ngamuk sikir kanan, pilu kiri. Oke. Munayan gas pak. Monotoronan rem. Contoh kaki. Ya. Ruwacan sama pejan Allah. Beri perumpamaan kepada yang Allah berikan kepadamu sebagai kendaraan. Kita kendaraan sepeda. Mau setong pak. Pak jenggu pak. Sepeda roda setong. Mian bisa bu. Bu. Nek sepeda pancal. Roda setong. Jangan kan ibu-ibu saya bisa. Ada yang laki tak bisa. Songgur yang laki tak bisa. Bisa. Tak bisa akrobat tuh nyaman. Jadi mbian nih kak akrobat kepin nih kak. Kiki lah. Mbian akrobat setong bol bin. Menduan ngengkol mbian. Dengar panasan, dengar oceanan. Abluan. Kris-kris macam menduan. Mentelo ajung zaraan meja ini. Iya, mun pas saya naik gendut teloan bener. Beruk pak. Oh, iya. Lah, mun pak prajoin bareng bini. Gimana gas mian? Nah, rep perumpamaan. Dan perumpamaan itu memang diberi sama Allah untuk dipikirkan. Supaya apa? Afala tadakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak mengambil pelajaran? Afala taqilun? Tandi akalnya? Angku ya kalah. Cek nyalakin Al-Quran ya Allah. Cek nyalakin Al-Quran ayat-ayat Allah. Tapi salahkah dirimu bila mana kamu tidak mau menerima ayat-ayat ini. Pas ngocak ini kan, wadkuru ni'matullahi alaikum. Karena itu ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu, yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat iman dan Islam itu yang bisa menerima, Pak. Coba orang-orang sekafir ya, selain Islam, atau orang Islam yang tidak mau menerima ini, orang perempuan yang jahat itu, orang perempuan yang tidak bersyariat, ataupun yang kafir kepada ayat ini, dia melayani 100 orang, Pak, setiap malam bisa, Pak. Orang perempuan-perempuan itu jelek, ya, 100 orang, ya. Ada, kayaknya Mbak. Atau orang lagi kuatin lah, ada melosot ke pin. Tak kira kuat ngadepin orang bin. Atau orang bin naik gini, atau orang bin lah bermabain sifatnya. Ini sifat tentang masalah kewanitaan atau laki-lakian, kekuatan laki ngadepin orang bini. Dalam masalah ini tidak mampu, Pak. Iya enggak? Hamanggana orang bini dia ada, Pak. Kalau nyol kayak nyolan, Pak. Orang laki setengah mati 100 biki, 100 orang bini setong atau dua, tak ada, Pak. Tak mampu, mulai keluar ke pintu. Paham? Ini kan berbicara masalah seks, ya enggak? Karena Al-Quran ini kan berbicara masalah seks, Pak. Ini masalah seks nih. Ini masalah seks. Karena seks ini yang akan membawa atau memberikan kepadamu keturunan. Kalau tidak berbicara seks, mau dengan cara apa kamu akan mempunyai keturunan? Makanya dengarkan, katanya Allah. Saya tidak berbicara rusuh, tetapi ini berbicara tentang masalah adab sopan santun terhadap bagaimana kita menggauli wanita dan bagaimana wanita digauli oleh laki-laki. Caranya dengan apa? Dengan akad nikah, ijab gabul. Yang namanya pernikahan. Paham? Nah, ini Islam menerima semacam ini, syukuri. Syukuri. Kalau misalkan wanita bisa sanggup melayani ya 100 orang atau 10 orang semalam, ya. Dan laki-laki ini akan mengawini 4 orang. Justru wanita ini bersyukur, katanya Allah. Bersyukur kamu, tidak diforsir. Ya. Dan laki-laki ini tidak hanya dengan kamu punya keturunan, tapi banyak keturunan. Oleh karena itu, kawinilah wanita-wanita yang merdi, banyak keturunannya, banyak memberikan keturunan. Karena aku bangga dengan kamu sekalian, yang berkeluarga punya banyak keturunan. Berbahagialah kamu di dalam Islam, karena di dalam Islam laki-laki itu boleh kawin sampai 4. Jika kamu misalkan perempuan-perempuan ini menerima seperti ini dan membolehkan
suaminya kawin lebih daripada satu, itu memang wanita hebat itu. Wanita yang memang disanjung-sanjung sama baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila mana ya laki-lakinya itu bersyariat, beragama Islam, dan mereka mengenal hukum-hukum Allah, dan dia mengawini wanita bukan dengan nafsu, tetapi mengikuti sunnah dan perintah langsung dari Allah. Sebagaimana fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jelas ya? Nah itu, ingatlah nikmat Islam itu yang Allah berikan kepadamu. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa yang aku turunkan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu, dibacakan sama Habib supaya kamu ngerti hukum itu. Jangan hanya dibacakan kamu tidak ngerti. Setelah dibacakan kamu tidak mau menerima. Jika kamu tidak menerima apa yang dibacakan sama Habib kepada kamu, sehingga kamu bisa mendengar dan bisa memikirkan, bisa artinya menyikapi hidup ini, bahwa hidup ini boleh dijalankan. Tidak ada alasan bagi kamu untuk ingkar kepada ayat ini. Karena mengingkari ayat ini, sesungguhnya dia mengingkari semua Al-Qur'an. Karena ini adalah kitab-kitab yang ditulis, yang isinya mengandung pedoman hidup bagi kita. Nah, karena itu, dan apa yang Allah turunkan kepada berupa ayat Al-Qur'an, wal hikmah. Demikian juga kalau kamu tidak kenal kepada Al-Qur'an, tidak jelas terhadap Al-Qur'an, wal hikmah, ada juga hikmah itu. Apa hikmah? Hadis Nabi. Kalau Allah menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', katanya Nabi apa? Utlubur rizqa bin nikah. Carilah rezeki itu lewat nikah. Artinya tambah banyak uangnya kamu. Rezekinya kamu. Orang yang memberikan keadilan kepada suami dari istri-istri itu, maka istri itu akan dijamin banyak hartanya, banyak dunianya, banyak uangnya, banyak dituruti semua kemauannya oleh Allah SWT. Kenapa? Allah yang menjamin kepada mereka. Jadi memberikan rezeki kepada suami itu untuk siapa? Untuk istri-istrinya. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang menyanggupi, ya Allah, biar aku ya Allah yang akan memberikan makan, yang akan memberikan belanja, yang akan berikan pakaian dan sebagainya, sandang pangan. Aku ya Allah. Katanya Allah, bagus kamu. Kamu tak akan beri. Lewat kamu sekarang, bukan lewat istrimu. Itu katanya Allah. Paham? Nah, oleh karena itu berbahagialah bila mana kamu ingin mau mendengar dengan benar. Ya'idukum bihi. Ini pelajaran bagi kamu. Apa yang saya bacakan berupa Al-Qur'an. Bukan main-main. Kan kamu sudah lihat sendiri. Ya'idukum bih. Allah memberikan pelajaran kepadamu lewat Al-Qur'an. Hanya lesanya Ustaz menjelaskan supaya kamu itu tidak remang-remang di dalam menyikapi Al-Qur'an. Wattaqullah. Karena itu takutlah kamu kepada Allah bila mana kamu itu menyia-nyiakan wanita. Ini khususnya wanita. Ya, jangan menyia-nyiakan wanita. Karena wanita itu memang lemah. Ya, wanita itu lemah. Nafsunya 9, akalnya 1. Sedikit-sedikit nangis. Minta sekolah baik, kalau nangis ada lagi pelengan pun. Belikan ini, pengaruh ada lah lagi. Pelengan, Pak. Iya. Ya tidak. Bagaimana harus mencari, harus menemukan, harus memberikan. Itu. Loh, kalau pas bini Pak, berapa pelengan Pak? Mau tak bantu ben Allah. Nah, karena itu dijamin sama Allah. Jika kamu miskin, jika kamu tidak punya, aku yang akan mencukupi kamu. Sehingga kamu tidak susah untuk memberikan sedekah kepada istri-istrimu. Jelas? Nyaman tak nyaman, Bu? Nyaman tak nyaman? Nyaman, Bu. Ayat-ayat Allah ini nyaman sungguh. Kayak punya orang, enggak, karena tak tahu. Karena dibisiki dan dikompori oleh saudara-saudaranya, keluarganya, ataupun sahabat-sahabatnya. Sehingga apa? Tidak mampu untuk mendebat dengan mereka. Oleh karena itu tinggalkan mereka. Ya. Karena itu Allah menyatakan kepada suami-suami itu wattaqullah, dan kepada istri, sabarlah kamu. Jadi wattaqullah, bersyukurlah kamu jika suamimu, jika istrimu memberikan izin kamu kawin lebih dari 1. Suami bersyukur, alhamdulillah. Wanita bagaimana? Bersabarlah kamu ketika suami mau kawin lebih daripada 1. Bukan hanya kamu. Bersabar sama.
Kedudukannya dengan bersyukur. Ya. Jadi lan syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah kamu nikmat yang aku anugerahkan kepadamu sehingga kamu tidak susah-susah lagi. Ya. Jangan udangannya kamu, Habib. Dia cek jauh, dia lanjong ada cek macam-macam dari Habib. Jangan udangannya kaki Ibnu Habib. Nikah ayat Al-Qur'an yang harus dilewati. Jadi Al-Qur'an nikah tak selamanya nyaman, Bu. Jangan-jangan tak nyaman. Loh, di mana ketika nyaman nikah abuk senang, ketika tak nyaman abuk sabar. Sikapi saja. Hadirlah tentu terus menerus sampai kamu mengerti semua ayat-ayat Allah yang akan disampaikan. Paham? Nah, karena itu wahai suami, jangan mempermainkan wanita, dan wanita bila mana suamimu kawin lagi, bersabarlah. Itu namanya wattaqullah. Kamu bisa seperti itu karena sebab membawa iman dan takwa kepada Allah. Faham? Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semuanya, wahai suami-suami, wahai istri-istri, annallaha, bahwasanya Allah bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi tidak ada tersembunyi. Ya, kamu itu mau menerima atau tidak menerima, mau bangkit, mau terserah. Ya, Allah yang tahu. Ya, mau yang mana kamu terserah. Tetapi ini pelajaran. Kamu mau sikapi yang ya sudah cukup setong bib, sudah cukup. Jangan menyalahi yang kawin 4. Nah. Ya, seperti itu. Jadi fleksibel Al-Qur'an itu. Ada orang yang tidak mampu, ya sudah. Karena ketidakmampuannya satu saja. Kalau yang mampu jangan dihina. Ya. Yang mampu jangan sok sombong. Kamu itu seperti enggak boleh. Seperti Habib ngomong enggak boleh. Kamu mau silakan, ini aja loh. Habib sama kamu jalan bersama-sama. Tanggung sendiri risikonya, kan begitu. Nah, jika kamu mau, kamu diangkat derajatnya. Contoh, orang jadi imam. Makmumnya satu, pahala tidak? Pahala apa? Berjamaah. Imam satu, makmumnya 2. Lebih banyak pahalanya apa tidak? Lebih banyak. Tambah 3, tambah 4. Wah, seperti itu. Paham? Ini banyak komplain, ya. Dan dikomplaini oleh wanita-wanita. Atau jangan kamu minta apa? Minta mewawancarai orang kafir. Bagaimana menurut kamu? Ya, seperti Ustadz ini kawin 4. Oh, itu menghina wanita. Bukan gitu. Mewawancari orang kafir dia tetap. Ya, orang kafir sudah benci kepada Islam, malah syariat Islam ditanyakan kepada orang yang tidak mengerti kepada ajaran Allah. Pasti dia menolak. Tanya sama orang kafir. Kalau mau tanya kepada muslimah. Ya. Contoh ada kiai, ya, kawin sama wanita 4. Dia tanyakan wanita-wanita 4 itu, bagaimana kamu ketika dimadu sama kiai? Udah apa-apa. Tidak jijik, tidak. Itu syariat. Apanya jijik? Ya. Paham? Nah, tanya kepada yang telah melaksanakan. Bukan tanya sama orang kafir yang anti-Islam. Ya, bagaimana kamu tentang masalah ini? Oh, itu jelek itu. Ya, ini jelek-jeleki orang Islam. Kenapa? Orang Muslim tanyanya sama orang kafir. Ya pasti dijelek-jeleki orang Muslim. Jangankan jelek-jeleki, diperangi, dibunuh orang Islam itu di Palestina. Sama siapa? Sama orang kafir. Jelas. Oleh karena itu, jangan minta pertimbangan kepada orang selain Islam. Cukup Al-Quran. Cukup ada kiai, ada ulama yang berbicara tentang masalah kebenaran, tentang masalah hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran untuk kita, untuk orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jika kamu menyikapi, berarti kamu benar Islammu, imanmu, takwamu, dan kamu benar-benar akan dimasukkan ke dalam surganya karena ketaatanmu, karena syafaatnya Nabi. Bila mana mengikuti syariatnya Nabi, kenapa kamu kawin 4? Saya ikut Nabi. Nah, Nabi kan 9, itu khususnya untuk Nabi. Untuk kami hanya 4 saja dari Allah dan dari Nabi. Karena kita bukan Nabi, 4. Kalau Nabi Muhammad 9. Kalau Nabi Allah Sulaiman kalau 100, ya Nabi lain, syariatnya lain. Apa ada orang yang karena kayanya mau kawin 100 karena bisa menghidupi mereka?
Ya haram mereka. Bagaimana kalau ada? Ya kafir dia, jelas. Jadi Al-Quran itu memang fleksibel, relevan sepanjang zaman. Long life of education. Jelas, pedoman hidup bagi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah sepanjang hidup sampai mati. Sampai hari kiamat. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan barakah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sehingga dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.